Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam menegaskan komitmennya untuk memperkuat perang melawan korupsi sekaligus membidik jabatan ganda. Janji tersebut disampaikan Lam dalam Kongres Partai Komunis Vietnam pada Selasa 20 Januari 2026 yang biasanya digelar 2 kali dalam 1 dekade. Forum penting ini menjadi panggung bagi Lam untuk mengamankan konsolidasi kekuasaan, termasuk rencana merangkap jabatan sebagai presiden. Langkah pemimpin Vietnam ini dinilai menyerupai pola kepemimpinan Cina, di mana kekuasaan terpusat pada satu figur kuat. Dalam pidatonya, Lam menegaskan komitmen partai untuk terus memberantas korupsi di semua sektor. Lam juga mengatakan, partai akan mendorong reformasi administrasi dan menangani praktik pemborosan serta sikap negatif melalui tindakan-tindakan tegas. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus ditangani tanpa terkecuali. Sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal selama 17 bulan terakhir, To Lam mempercepat kampanye anti korupsi besar-besaran yang menjerat ribuan pejabat. Lam disebut memangkas birokrasi, merampingkan struktur pemerintahan, dan mendorong investasi infrastruktur yang digambarkan oleh pejabat sebagai sebuah revolusi. Pekan ini, hampir 1.600 delegasi Partai Komunis Vietnam menggelar pertemuan tertutup untuk menentukan arah kebijakan dan susunan kepemimpinan dalam 5 tahun ke depan. Sumber internal menyebutkan, To Lam akan tetap menjadi pemimpin tertinggi partai sekaligus membidik jabatan presiden. Jika terwujud, To Lam akan memegang 2 posisi teratas sekaligus, mirip dengan peran Presiden Cina Xi Jinping. Meski telah disetujui secara prinsip, sejumlah laporan menyebutkan ambisi Presiden Lam mungkin harus ditunda demi mengamankan dukungan terhadap agenda reformasi. Para pengamat menilai, jika To Lam berhasil merangkap jabatan, maka akan terjadi dominasi faksi keamanan dalam kepemimpinan Vietnam. Tak hanya itu, kekuatan politik To Lam disebut akan menjadi yang terkuat sejak berakhirnya Perang Vietnam. Meski demikian, masa depan pengaruh To Lam juga bergantung pada komposisi Politbiro dan posisi puncak lain, termasuk dari faksi militer konservatif yang disebut masih menentangnya. Sebelumnya, Vietnam diketahui telah menetapkan standar garis kemiskinan baru yang berlaku untuk periode 2026 hingga 2030. Dikutip dari Nandan, kriteria pengukuran standar kemiskinan Vietnam adalah 2.200.000 VND atau sekitar 1,4 juta rupiah untuk rata-rata pendapatan per kapita per bulan di daerah pedesaan. Sementara di daerah perkotaan, pendapatan rata-rata per kapita rumah tangga adalah 2.800.000 VND atau sekitar 1,8 juta rupiah per orang per bulan. Artinya warga yang memiliki pendapatan di bawah kriteria tersebut termasuk dalam kategori miskin. Menariknya, standar kemiskinan Vietnam itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang hanya Rp609.160 per kapita per bulan pada Maret 2025.